Ratusan warga Kediri menyambut kegiatan sosialisasi program makan bergizi gratis dari Komisi 9 DPR RI dan Mitra Kerja Badan Gizi Nasional dengan sangat antusias pada Sabtu 22 Maret 2025 yang diadakan di Politeknik Mersis Indonesia Kota Kediri. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, syukur Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertatap muka, bisa bertemu, bisa bersilaturahmi kembali setelah mungkin sudah berapa lama ini enggak ketemu Dewan kita Bapak Ibu. Menjelang pemilu kemarin ya, setelah pemilu nanti panggilan malih apa dereng? Dereng ya, insya Allah setiap pertemuan akan mendapatkan keberkahan dan pulang membawa oleh-oleh Bapak Ibu sekalian. Turut hadir dalam kegiatan ini Nur Hadi, SPD MH, anggota DPR RI Komisi 9, Husnul Arif Esos, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Antox Prapungka Jaya SEMM, anggota DPRD Kabupaten Kediri, Kolonel Andi Charman, tenaga ahli Sekretaris Deputi Promosi Gizi dan Kerjasama BGN, dan Dr. Ika Chandra Kusuma, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Kediri. Sosialisasi program makan bergizi gratis dengan mitra kerja yaitu dari BGN dari Pak Nur Hadi dari Komisi 9 Nanti hal-hal yang berkaitan tentang makan gratis monggo nanti tanyakan. Prinsipnya kami sangat mendorong, ini ada perwakilan dari Kabupaten, Dr. Ika nanti juga akan menjelaskan. Beliau ini selalu ketemu dengan saya dan saya support sekali. Nggih, dokter nggih. Nggih, saya support mboten, dokter. Di Badan Anggaran kula support mboten? Oh, disupport. Tepuk tangan dulu untuk Pak Dokter Ika. Nggih. Program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi pemerintah Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia atau SDM yang unggul dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan baik dan berkualitas.
bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, dan di hari ini tidak hanya silaturahim, tapi kita juga belajar Bapak Ibu. Kita mencari ilmu, kita menimba ilmu dengan harapan hari ini jenengan angsal informasi, angsal materi, juga angsal berkah dan pahala. Tepuk tangan buat panjenengan semua. Maka pada kesempatan hari ini saya nyuwun tulung sangat nanti disimak paparan Pak Nur Hadi, disimak paparan dari BGN yang jauh-jauh dari Jakarta tadi sudah saya sampaikan, Bapak Kolonel Andi Carman, kemudian disimak juga dari Dr. Ika Chandra, dengan harapan ada banyak ilmu yang kemudian jenengan bawa pulang. Program Makan Bergizi Gratis menargetkan 82,9 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran sebesar 171 triliun. Program ini difokuskan pada peningkatan gizi anak-anak dan ibu hamil, sekaligus berkontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan hingga 2,6%. Makan Bergizi Gratis ditetapkan sebagai salah satu program prioritas nasional 2025-2029 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, kalau dilihat visi misi Badan Gizi Nasional, berarti ini kita ambil dari visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Ada 8 misi atau astacita. Pertama, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, hak asasi manusia. Yang kedua, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. Yang keempat, memperkuatkan pembangunan sumber daya manusia, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, membangun desa, memperkuat reformasi, politik, hukum, dan sebagainya, memperkuat. Yang kedelapan, menyelaraskan kehidupan harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama. Ini kurang lebih 8 misi. 8 misi ini dituangkan dalam Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029. Peran Badan Gizi di sini untuk membantu misi, untuk menjalankan misi pemerintah. Badan Gizi itu ada 4 poin pada 4 jalur, yaitu pertama, mantapkan sistem pertahanan dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Yang kedua, melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja. Yang ketiga, memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Ini salah satunya program MBG yang kita laksanakan. Yang keenam, membangun desa dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Nah, ini tugas fungsi dari Badan Gizi Nasional, membantu mendorong 8 misi pemerintah. Nah, yang di awal tadi sudah saya jelaskan, ini Januari sampai Maret ini 937 dapur yang bisa operasional. April nanti sampai Juli, maksud April sampai Mei, itu diharapkan bertambah 1063, jadi jumlahnya 2000. Sedangkan Juli nanti diharapkan dapur itu 5000 dapur. Ini saya jelaskan sama tadi, yaitu penerima manfaat 3000 sampai 30.500, jarak radiusnya kurang lebih 6000 meter atau 6 kilo, atau dengan waktu tempuh 30
menit pendistribusian kepada penerima manfaat. Bisa anak-anak sekolah, SD, SMP, SMA, PAUD. Ini saya jelaskan juga, ini Bapak Presiden Prabowo menghendaki 82 juta. Baru mungkin beberapa seminggu 2 minggu yang lalu, beliau menginginkan akhir tahun ini 82 juta penerima manfaat, tetapi kita lihat apakah mampu nanti. Yang jelas kita berusaha. Sementara dengan pagu 71 triliun tadi hanya 5.000 SPPG kemampuannya. Nah, apabila nanti anggarannya ditambah, mungkin nanti bisa dari 5.000, ini dua macam ini 5.000 dapur. Tetapi kalau anggarannya ditambah lagi, yang kemungkinan bisa 10.000 sampai 20 sampai 30.000 akhir tahun ini. Program ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap generasi penerus bangsa. Dengan adanya makanan bergizi yang disediakan setiap hari, anak-anak tidak hanya mendapatkan asupan yang cukup, tetapi juga bisa lebih fokus dalam belajar. Mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program ini, diharapkan program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga mendorong perubahan dalam pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat. Bapak Ibu, ternyata ya dari penelitian ini ya, remaja kita tidak tahu makan makanan gizi yang seimbang. Ya, contoh lah sekarang gampangannya Bapak Ibu. Anak kita suka makan sayur enggak? Sulit, Bu. Iya toh, Bu? Iya, kalau suruh makan sayur gegeran dulu. Ya, rame di sini. Senengannya apa, Bu? Seblak, pentol, apa meneh? Wes ngono-ngono kuwi. Gacoan ya. Kan cuma merek enggak boleh ya. Mie ya, mie yang pedes. Ya, nah itu mengganggu lambungnya. Nah, itulah anak-anak remaja kita sekarang ini mungkin tidak terlalu suka makan gizi yang seimbang. Nanti akan saya jelaskan makan gizi yang seimbang itu seperti apa ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, nanti ini mungkin bisa dipraktekkan di rumah, sekaligus mumpung ini ada program namanya makan bergizi, tentunya gizi yang diberikan itu adalah gizi yang seimbang. Kuncinya ini Bapak Ibu, kalau kita mau makan gizi yang seimbang ya, di situ harus ada karbohidrat. Contoh karbohidrat apa, Bu? Nasi. Bisa yang lain? Jagung, kentang, ketela. Itu semua adalah contoh-contoh yang namanya karbohidrat. Kemudian yang kedua, harus mengandung protein ya. Contohnya apa, Bapak Ibu? Telur, daging ya. Daging ayam dan sebagainya, itu adalah protein. Itu yang hewani. Ada juga protein yang nabati. Contohnya apa? Tahu, tempe, kedelai dan sebagainya, itu protein yang nabati. Kemudian yang kedua, mengandung sayur mayur ya, dan buah-buahan yang keempat. Jadi itulah yang dinamakan gizi yang seimbang. Ini gambar isi piringku. Ya, gampangannya porsinya seperti apa atau makan gizi seimbang itu seperti ini. Ya, dibagi dua. 2/3 makanan pokok, 2/3 sayuran, 1/3 lauk pauk terdiri dari protein, ya, daging, telur dan sebagainya, dan 1/3 adalah buah-buahan. Ini adalah contoh makan gizi yang seimbang. Misalnya contohnya piringnya seperti ini. Ya, nah ini tidak kadang-kadang sudah nasinya banyak, atasnya kasih mie. Seimbang enggak Bapak Ibu? Tidak seimbang. Ya. Jadi nanti di MBG pun programnya harus makan gizi yang seimbang, ya. Disertai dengan cuci tangan tuh harus ya, terutama kalau sebelum makan. Kemudian pantau berat badan, ya, lakukan aktivitas fisik 30 menit satu hari dan minum air putih sebanyak 8 gelas serta paling penting sekali adalah batasi yang namanya gula, garam dan lemak. Nanti saya jelaskan ya, apa tuh gula, garam dan lemak itu berapa pembatasan.
Saat ini Indonesia dihadapkan pada permasalahan gizi, khususnya pada anak-anak usia sekolah. Stunting, gizi buruk, dan anemia masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi bersama. Menyikapi tantangan tersebut, program makan bergizi gratis hadir sebagai salah satu solusi strategis untuk memastikan pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah. Nah, ini yang saya penting sekali. Walaupun gizi itu seimbang, tetapi kita tetap harus membatasi 3 hal. Yaitu pertama apa? Gula, garam, dan lemak atau minyak. Gulanya dibatasi berapa? Maksimal 4 sendok. Lah ini, nek bapak-bapak itu biasanya angel. Kenapa Bu? Nek ngopi sehari berapa kali Bu? 4 kali. 1 kopi berapa sendok gulanya Bu? 2, 3 sendok, dihitung 4 kali sudah 10 sendok, sudah lebih ini. Ya hati-hati nih kalau kita ketika dicek gula darahnya, diabetesnya jangan-jangan tinggi. Ya, batasi 4 sendok. Ya. Kemudian itu pun termasuk dalam gula yang ada di dalam makanan sayur. Ya, harus benar-benar dibatasi. Kemudian garamnya dibatasi juga 1 sendok. Ya. Nek nyuwun sewu gawe jangan niku garamnya berapa sendok biasanya? Setengah sendok ya, satu sendok itu. Nek 5 sendok kan kebanyakan ya Bu ya. Asin nanti nih ya. Paling 1 sendok, 2 sendok ya. Kemudian juga batasi lemak atau minyak. Ya, minyak ternyata juga begitu. Berbahaya sekali kita kalau menggoreng sampai kelem. Sampai kelem piye Bu ya? Kelep lah pokoknya, sampai kelep itu paling bahaya. Yang betul itu minyaknya sedikit-sedikit ya. Paling enak memang gosong ya Bu ya. Nek kelelep kan cepet ya, reng gitu ya. Tapi itu berbahaya. Kenapa? Minyaknya terlalu banyak. Ya ndak ditos dhisik Bu minyaknya. Ya, jangan langsung taruh piring. Wah, kalau begitu langsung berarti kandungan minyaknya cukup tinggi. Ya, jadi pembatasannya 4 sendok gula, 1 sendok garam, 5 sendok minyak. Itu maksimal sudah segitu, nggih. Lanjut. Nah, ini pentingnya air putih. Air putih untuk mengganti cairan tubuh kita yang hilang melalui nyuwun sewu, air seni, keringat, bernafas itu kehilangan cairan, diganti oleh yang namanya minum minimal 8 gelas sehari. Biasa enggak Bapak Ibu minum 8 gelas kira-kira? Kadang-kala ada yang enggak biasa loh Bu, betul ya? Pak aku ini gak seneng ngombe air putih, nek ngombe ya mesti kopi. Lah ini padahal air putih minimal berapa Bu? 8 gelas 1 hari. Lanjut. Nah ini program MBG. Ya, tadi MBG singkatannya apa? Makan bergizi gratis. Bisa untuk remaja, anak sekolah tadi ya, ibu menyusui, ya, ibu hamil dan balita. Nah ini coba sekarang kita lihat dulu yang untuk remaja. Kenapa remaja itu butuh makanan bergizi? Yang pertama supaya pertumbuhan mereka itu optimal. Nah ini ya, banyak anak-anak kita yang kurang makan sayur dan buah. Sekaligus ini digunakan untuk edukasi. Ya, ketika saya tanya, pernah saya datang ke sekolah, loh kenapa sayurnya gak dimaem? Ya. Kenapa Bu? Gak doyan, sing pahit. Bapak Ibu kalau saya tanya begini, kenapa ya anak-anak remaja kita gak suka makan sayur? Yang salah siapa? Kenapa orang tuanya? Tidak membiasakan. Nah, coba kalau dibiasakan sejak kecil, ya mau enggak dia? Mau. Tapi kalau sejak kecil tidak dibiasakan, ya akibatnya apa? Pada saat dia remaja, dewasa, ya enggak suka makan sayur. Ini anak saya juga gitu Bu, masalahnya. Bukan anaknya ibu saja, anak saya juga gitu Bu. Kalau enek sayur ini disingkir-singkir no, ya Bu ya. Itu ijo-ijo ini disingkir-singkir no. Ya akibatnya apa? Ya enggak suka makan sayur, gitu. Nah, cenderung juga konsumsi makan cepat saji, ya, instan-instan itu dan lain sebagainya. Itu kadang-kala kalau tidak sehat ditakutkan tadi tinggi garam, ya, tinggi minyak, tinggi gula dan sebagainya.
Meski begitu, program ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah gizi jangka pendek, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam melahirkan generasi emas Indonesia yang unggul dan berkarakter. Pentingnya program makan bergizi gratis, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Komisi 9 DPR RI pada Januari kemarin menyetujui anggaran awal Badan Gizi Nasional itu sebesar 71 triliun. Yang rencananya anggaran ini akan dilaksanakan diserap sampai bulan Juni 2025. Karena nanti untuk Juli sampai Desember Badan Gizi Nasional akan mengajukan bisa jadi di APBN perubahan. Nah, Bapak Ibu, yotro 71 triliun itu bentuknya kayak apa nggih? 71 triliun niku. Iku dhewe ya ora roh nggih. 71 triliun niku kalih pemerintah nggih disokne teng masyarakat. Wus. Nggih. Suarane pripun niku? Wus cair ngoten nggih. Lah, berupa apa? Berupa program makan bergizi gratis. Bapak Ibu, dengan jumlah sekian ribu siswa mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, ibu menyusui, se-Kabupaten Kediri diperkirakan butuh 200 dapur lebih. Lah, satu dapur melayani 3.000 sampai 3.500 siswa ibu hamil dan ibu menyusui. Bayangkan, satu dapur bisa sampai 3.000, 3.500. Lah, Kediri butuh 200 lebih. Bayangkan Bapak Ibu jenengan penggalih, setiap hari butuh berapa ribu ton beras, setiap hari butuh berapa ribu ton sayur, setiap hari butuh berapa ribu ton lauk pauk, lele, grameh, patin, tempe, tahu dan lain sebagainya, telur, Bapak Ibu. Belum lagi berapa ribu ton buah. Karena apa? Karena sesuai yang dijelaskan Pak Letkol Andi Carman tadi, nilainya 15.000, yang 10.000 itu diberikan, nggak boleh diutak-atik, harus diberikan utuh kepada siswa mulai dari tingkat PAUD sampai SMA. 10.000 itu isinya apa? Nasi, sayur, lauk pauk, susu dan juga buah, Bapak Ibu. Nah, kalau satu dapur 3.000 sampai 3.500, kalau 200 dapur, nggih, untuk mencukupi seluruh siswa-siswi yang ada di Kabupaten Kediri. Artinya apa? Kalau tadi matur berapa ribu ton beras, berapa ribu ton sayur, berapa ribu ton lauk, artinya perputaran ekonomi di tingkat bawah, di tingkat kabupaten ini akan berputar keras. Bisa jadi sing biasanya nandur sayur oleh tambahan penghasilan, biasanya sing adol beras niki malih stoknya malih tambah mergo nglayani dapur-dapur. Bisa jadi sing biasanya ngingu lele tambah kolame mergo permintaan banyak, ngingu patin, ngingu grameh, ngingu nila dan lain sebagainya. Artinya 71 triliun ini tidak hanya berputar di Jakarta, tapi sama Pak Prabowo diratakan di desa-desa. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Maka kalau ini kita dukung bersama-sama, insya Allah ekonomi Indonesia akan bertumbuh. Paham nggih? Pentingnya gizi, paham nggih? Nah, berikutnya asupan gizi juga bisa menambah kecerdasan. Pertama tadi ekonominya Indonesia akan semakin bertumbuh. Kedua, anak-anak makin sehat dan kuat. Ketiga, stunting akan hilang. Nah, yang keempat, Indonesia nanti generasi emas insya Allah akan muncul di 2045 atau 20 tahun dari sekarang, di mana 20 tahun nanti cita-cita kita, pemerintah kita, Indonesia itu pendapatannya per kapita atau kalau di rata-rata per bulan itu pendapatan penduduk itu sudah rata-rata 20 juta per bulan. Loh, kok mboten amin blas nggih? Warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang non sewu yang mau saya tanyakan begini Pak, untuk
program makan gratis ini untuk dapurnya apa ditunjuk dari pemerintah apa gimana Pak? Jadi yang nanti ditunjuk dari pemerintah, terus untuk tenaga kerjanya apa? Kan kita tadi sudah dikasih tahu nanti ada linknya sendiri tadi untuk mendaftar. Itu nanti apa semuanya diterima apa ya diseleksi gitu Pak? Tapi saya jelaskan bahwa dari awal itu sudah koordinasi dengan semenjak Bapak Prabowo sudah dilantik, sudah berkoordinasi dengan seluruh instansi, baik Pemda, Polri, TNI, itu mereka supaya ikut mendukung, ikut andil dalam membangun dapur, terutama dari Angkatan Darat itu kodim-kodim memploting sehingga tidak menumpuk pembangunan dapur itu. Jadi direncanakan satu kecamatan satu dapur dulu sehingga tidak bertabrakan. Nanti misalnya Bapak Ibu mohon didengarkan nggih, disimak. Saya lanjutkan supaya tidak penumpukan tahap awal menyebar dulu satu kecamatan atau satu kabupaten dulu tahap pertama seluruh Indonesia pada tahap awal Januari. Nah, semenjak bulan Maret ini sampai nanti April awal itu nanti diharapkan satu kecamatan, satu dapur, tapi ikut berkoordinasi dengan Satuan Wilayah Teritorial Kodim dan Koramil untuk memplotingnya, baru nanti mendaftar secara online yang sudah saya tampilkan di film tadi. Makan bergizi gratis bersama mewujudkan gizi berkualitas untuk generasi sehat Indonesia. Matur nuwun Pak Nur, cair maknyes. Tepuk tangan untuk kita semua. Tadi juga saya sampaikan dampak positif berdirinya dapur-dapur makan bergizi gratis ini adalah kaitannya penyerapan tenaga kerja, ya, karena satu dapur ini mempekerjakan sekitar 50 karyawan, yang 3 itu dari BGN, yang 47 itu merekrut dari lingkungan, tukang masaknya, sopirnya, yang menyiapkan lauk pauk sayurnya, yang bagian bersih-bersih piringnya, ya, kemudian yang bagian belanja dan lain-lain, itu sekitar 47, ya. Nah, ketika penyerapan kerja terjadi, kemudian juga penyerapan bahan-bahan pokok lokal terjadi, beras, sayur pauk, sayur mayur, lauk pauk, ya, kemudian telur, ya, dan lain sebagainya. Ini tentu akan menggerakkan ekonomi tingkat bawah. Program makan bergizi gratis diharapkan menjadi titik awal bagi upaya bersama dalam membangun bangsa yang lebih sehat, berdaya saing tinggi, dan produktif.